Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kita lanjutkan pembahasan kita pada bab lingkaran. Kita sekarang masuki bagian yang ketiga ya. Oke, bagian ketiga ini kita akan mempelajari tentang apa sih? Nah, kita akan mempelajari tentang kedudukan titik pada lingkaran ya, terhadap lingkaran. Oke, sekarang di sini saya miliki ada sumbu X, ada sumbu Y, ini diagram kartesius. Nah, misalkan saya di sini memiliki sebuah lingkaran ya, dengan titik pusatnya P, kemudian ada titik S, ada titik R dan titik Q. Bagaimanakah kedudukan titik Q, titik R dan titik S terhadap lingkaran L dengan persamaan X dikurangi 3 pangkat 2 ditambahkan Y kurangi 3 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, kita lihat dulu ya. Kita di sini memiliki lingkaran. Ini pusatnya koordinatnya adalah P dengan koordinat 3,2 ya. Kemudian jari-jari lingkarannya adalah 5 satuan ya. Jari-jari lingkarannya kan 5 satuan seperti itu. Nah, sekarang perhatikan ya. Jarak dari titik P ke R ini adalah jari-jarinya ya. Bisa dibilang juga jari-jari ya. Jari-jarinya kan bisa P ke titik di sini atau titik yang manapun ya, yang jelas sampai menyentuh keliling lingkarannya. Tetapi saya ambil yang dari titik pusatnya P ke titik R-nya, yaitu jari-jarinya. Nah, kedudukan atau letak titik Q. Nah, titik Q di sini kan memiliki koordinat ya 10,4. Nah, titik Q itu kan berada di luar lingkaran, ya kan? Benar ya. Nah, sekarang perhatikan. Kita akan memperhatikannya terhadap jari-jari lingkarannya ya. Oke, sekarang jarak dari titik P ke Q itu kan lebih besar daripada jari-jari lingkaran. Benar ya? Ya, jarak dari titik P pusat lingkaran ke titik Q itu lebih besar daripada jaraknya dari itu ya, jari-jarinya. Oke. Apabila kita kuadratkan kedua ruas, berarti jarak dari P ke Q kuadrat akan lebih besar daripada R kuadrat. Kemudian saya buat ruas kanannya menjadi 0, berarti jarak dari titik P ke Q yang dikuadratkan dikurangi R kuadrat lebih besar dari 0. Ya kan, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kedudukan atau letak titik R dengan koordinatnya 8,2 seperti ini ya. Titik R dengan koordinat 8,2 itu berada pada lingkaran. Benar ya? Berada pada lingkaran. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, jarak dari titik P ke R itu sama dengan jari-jari lingkarannya. Benar ya? Nah, sehingga kalau kedua ruasnya saya kuadratkan menjadi jarak P ke R kuadrat sama dengan R kuadrat. Saya buat ruas kanannya menjadi 0, berarti jarak PR kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan 0. Nah, sekarang yang ketiga. Bagaimana kedudukan titik S ya, atau letak titik S dengan koordinat 2,6 terhadap lingkarannya. Ternyata titik S ini kalau bisa dilihat dari gambar ya, di dalam lingkaran. Dan yang bisa kita perhatikan lagi adalah jarak dari titik P sebagai pusat lingkaran ke titik S itu kan lebih kecil daripada R ya, jari-jari lingkaran. Kalau kedua ruas kita kuadratkan menjadi jarak dari titik P ke S kuadrat lebih kecil dari R kuadrat. Saya buat ruas kanannya menjadi 0, berarti jarak dari titik P ke titik S kuadrat dikurangi R kuadrat lebih kecil dari 0. Nah, inilah modal kita ya, yang kita miliki tentang kedudukan titik. Ada yang di luar lingkaran, ada juga yang pada lingkaran, dan juga ada yang di dalam lingkaran ya. Jika diperhatikan dari berdasarkan juga dari jari-jarinya gitu ya. Nah, dan inilah pembahasan kita ya. Bagian F adalah kuasa titik terhadap lingkaran ya, kuasa titik terhadap lingkaran. Jadi kuasa titik terhadap lingkaran itu berarti nanti kita gunakan untuk menentukan posisi atau letak ya titik, suatu titik terhadap lingkarannya itu. Nah, yang pertama, misalkan lingkaran L, kita memiliki lingkaran L, pusatnya di titik B dengan koordinat alfa, beta, dan berjari-jari R. Kuasa titik Q dengan koordinat X, Y,
ya, terhadap lingkaran L didefinisikan sebagai berikut ini. Ya, kaki kuasa titik Q adalah jarak dari P pusat lingkaran ke Q yang dikuadratkan dikurangi jari-jari kuadrat. Nah, ini kan kalau bisa dilihat bentuknya kan itu ya, seperti yang di slide kita sebelumnya ya. Oke, berarti kuasa dari titik Q, kaki, bisa kita tuliskan adalah akar dari XQ kurangi XP kuadrat ditambahkan YQ kurangi YP kuadrat ya, yang dikuadratkan ya. Ini kan jarak ya kan, jarak antara dua titik. Pembahasan kita di lingkaran bagian pertama itu ya. Jarak antara dua titik kan kita gunakan bentuknya seperti ini ya. Oke, kemudian karena dikuadratkan dikurangi jari-jari R kuadrat gitu. Sehingga kaki kuasa titik Q adalah akar dikuadratkan jadinya pangkat 1 ya. Berarti XQ kurangi XP, XP adalah ini ya, alfa ya. Benar ya. X-nya pada titik P ya. Kalau XQ ya tetap saja XQ ya. Di sini pakai X gitu ya. Ditambahkan YQ ya, koordinat Y pada titik Q dikurangi YP-nya adalah beta gitu ya. Kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga kita bisa dapatkan adalah jika Q di luar lingkaran, maka kuasa titik Q, kaki, itu lebih besar daripada 0. Ya, sambil diingat lagi yang di slide sebelumnya, ya, dibayangkan lagi. Jika Q, titik Q ini pada lingkaran, ya, berada pada lingkaran, maka kuasa titik Q, kaki, itu sama dengan 0. Sambil dibayangkan ya, slide sebelumnya. Jika titik Q itu berada di dalam lingkaran, maka kuasa titik Q, kaki, itu lebih kecil daripada 0. Ya, seperti itu. Ya, karena ini kan bentuknya kan seperti, kalau bisa dilihat yang saya sampaikan tadi, seperti yang kita bahas di slide sebelumnya juga ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Contohnya bagaimana? Nah, kita masuk ke contohnya. Ini adalah diketahui L, ya, lingkaran dengan persamaan X ditambahkan 2 kuadrat ditambahkan Y kurangi 5 kuadrat sama dengan 6. Dan titik Q koordinatnya adalah 2,-1. Yang ditanya adalah tentukan kedudukan titik Q ini terhadap L, terhadap lingkaran L-nya. Jadi, apakah titik Q ini ada di luar lingkaran? Apakah titik Q ini berada pada lingkaran ataukah titik Q ini berada di dalam lingkaran? Jadi, kita bisa menentukannya dengan kuasa dari titik Q itu ya. Nah, kita jawab dulu. Ini adalah persamaan lingkaran yang kita miliki. Dari sini kita bisa dapatkan datanya adalah pusat dari lingkarannya adalah koordinatnya min 2,5. Kemudian ada titik Q juga, koordinat 2,-1 yang akan kita cari kedudukannya terhadap lingkaran L. Dan R kuadrat sama dengan 6. Ya. Oke, sekarang kita gunakan kuasa dari titik Q. Adalah jarak PQ kuadrat dikurangi jari-jari kuadrat. Oke ya, berarti kita buat seperti ini. 2 ya, Q dikurangi negatif 2 ya, pusatnya dikuadratkan ditambahkan min 1 dikurangi 5 dikuadratkan ya. Ini mencari jarak 2 titik gitu ya. Dikurangi jari-jari kuadrat, jari-jarinya adalah yang dikuadratkan sama dengan 6. Berarti kita bisa hitung 16 ditambahkan 36 dikurangi 6, berarti kakinya kuasa titik Q-nya adalah 46. Sekarang dicek ya. Ini cara yang pertama kita dapatkan kakinya seperti ini. Atau kita bisa gunakan cara yang kedua ya. Cara kedua, kita punya persamaannya. Persamaan lingkarannya ini kita jabarkan. X ditambahkan 2 dikuadratkan jadinya kan X kuadrat gitu ya. Ditambahkan 4X ditambahkan 4. Kemudian ditambahkan Y kurangi 5 dikuadratkan jadinya Y kuadrat dikurangi 10Y ditambahkan 25. Sama dengan 6 ya. Kita buat ruas kanannya jadi 0 jadinya X kuadrat tambahkan Y kuadrat tambahkan 4X kurangi 10Y tambahkan 23 sama dengan 0 ini. Nah, dari sini kita tadi punya titik Q adalah koordinatnya 2,-1. Substitusikanlah ya. Jadi kita bisa mencari kaki ya adalah dengan substitusikan. 2-nya masukkan jadinya 2 kuadrat ditambahkan min 1 kuadrat ditambahkan 4 kalikan 2 dikurangi 10 kalikan min 1 tambahkan 23. Ini sama dengan 0 ya. Harusnya sama dengan 0. Oke. Kemudian ya ini dikurangi 0 ya. Ya, dari sama dengan 0 kan kemudian dikurangi 0 jadinya. Nah,
Kemudian ini jadinya 4 ditambahkan 1 ditambahkan 8 ditambahkan 10 tambahkan 23. Ternyata dapat kakinya juga sama 46 ya. Kuasa titik Q kuasanya dari titik Q 46. Sekarang kita lihat kaki itu lebih besar daripada 0. Berarti kita dapat ambil kesimpulan bahwa Q dengan koordinat 2,-1 berada di luar lingkaran L. Karena kakinya lebih besar daripada 0. Seperti itu, jadi terjawab sudah ya. Titik Q dengan koordinat 2,-1 berada di luar lingkaran L. Kita lanjut contoh selanjutnya. Oh, sebentar, saya lupa. Ini kita ada gambarannya ya. Titik P-nya, kemudian ini adalah titik Q-nya. Oke, kita lanjut contoh yang berikutnya. Diketahui lingkaran memiliki persamaannya x kuadrat tambahkan y kuadrat tambahkan 4x tambahkan 6y kurangi 7 sama dengan 0 dan titik Q dengan koordinat -1, -2 gitu ya. Yang ditanya adalah tentukan kedudukan titik Q ini terhadap L, terhadap lingkarannya. Oke, seperti yang contoh sebelumnya ya, akan tetapi kalau contoh sebelumnya bentuknya lingkarannya persamaannya adalah x kurangi alfa kuadrat ditambahkan y kurangi beta kuadrat sama dengan r kuadrat ya. Sedangkan yang ini yang hasil penjabarannya. Oke, cara mengerjakannya bagaimana? Ini adalah persamaan lingkaran yang kita miliki. Kemudian kita miliki titik Q -1, -2. Bentar ya. Oke, jadi kita bisa mensubstitusikan. Gitu ya. Kita bisa mensubstitusikan x-nya sama dengan -1, y-nya sama dengan -2. Kita bisa mencari kuasa dari titik Q, kakinya. -1 kuadrat ditambahkan -2 kuadrat ditambahkan 4 kalikan -1 tambahkan 6 kalikan -2 dikurangi 7. Berarti kita dapatkan kuasa dari titik Q-nya 1 tambahkan 4 dikurangi 4 dikurangi 12 kurangi 7. Hasilnya kakinya kuasa titik Q-nya adalah -18. Oke. Atau ya dari sini kita bisa dapatkan langsung ya, kakinya lebih kecil daripada 0. Berarti Q dengan koordinat -1, -2 di dalam lingkaran L ya, bisa kita dapatkan. Oke. Nah, atau kita bisa gunakan seperti ini ya. Jadi bentuk persamaan lingkarannya ini kita ubah menjadi bentuk umum persamaan lingkarannya yang x kurangi alfa kuadrat tambahkan y kurangi beta kuadrat sama dengan r kuadrat itu loh ya. Caranya dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, seperti ini. Persamaan lingkarannya adalah L sama dengan x tambahkan 2 kuadrat tambahkan y ditambahkan 3 kuadrat sama dengan 20. Dari sini kita bisa cari ya kuasa dari titik Q itu dari -1 ya. Oke. Kemudian kita kurangi ya. Kita kurangi dengan ini, alfanya kan -2. Jadi ditambahkan 2 kuadrat ditambahkan -2 ya, dikurangi dari -3. Betanya kan itu ya, namanya -3 gitu ya. Berarti ditambahkan 3 kemudian dikuadratkan. Terus kemudian dikurangi 20 ya. Ini kan sama dengan 20 jadi pindah ruas gitu. Sehingga kita dapatkan kakinya kuasa titik Q-nya adalah 1 ditambahkan 1 dikurangi 20. Hasilnya -18 sama ya, kuasa titik Q-nya -18. -18 lebih kecil daripada 0, maka Q dengan koordinat -1, -2 berada di dalam lingkaran L. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan, ini penggambarannya ya. Jadi tidak harus digambar, tapi ini hanya untuk menunjukkan saja. Lihat ini titik P-nya. Gitu ya. Kemudian ini koordinatnya itu ya -2, -3 ya. Nah, oke. Kemudian ada titik Q koordinatnya -1, -2. Nah, ini ya. Oke, titik Q berada dalam lingkaran. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang contoh yang kedua. Misalkan lingkaran L berpusat di titik B dengan koordinat alfa, beta dan berjari-jari R. Titik Q dengan koordinat S, Y itu di luar lingkaran L. Dari titik Q dibuat garis yang menyinggung L, lingkaran L. Di titik S tentukan panjang QS. Nah, QS ini berarti itu ya. Sebenarnya panjang dari Q ke S itu berarti ada garis singgung ya. Kita buat dulu.
Ini ada titik P, kemudian ada lingkaran L, berarti ada jari-jari. Kemudian ada titik Q, koordinatnya adalah X, Y. Kemudian ada garis yang menyinggung dari titik Q ini menyinggung lingkaran L. Nah, berarti ini adalah garis singgung ya. Di titik S di sini ya. Ini berarti garis ini kan tegak lurus. Ini bisa kita gambar dari titik P ke Q juga. Ini garis ya, garis hantu. Sehingga terbentuklah segitiga siku-siku S. Nah, kita jawab dulu. Jarak dari Q ke S kuadrat itu sama dengan jarak dari P ke Q kuadrat dikurangi jarak dari P ke S kuadrat ya. Gunakan Pitagorasnya. Kemudian yang kita miliki juga panjang dari P ke Q kuadrat itu adalah X kurangi alfa. Ya, ini kan kita mencari jarak antara dua titik ya. Benar ya? X kurangi alfa dikuadratkan ditambah Y kurangi beta dikuadratkan. Gitu ya. Sehingga kita bisa buat jarak dari Q ke S kuadrat itu kan sama dengan panjang dari Q ke S dikuadratkan sama dengan jarak PQ yang dikuadratkan itu sama dengan panjang PQ yang dikuadratkan loh ya. Berarti bisa kita substitusi dengan X kurangi alfa kuadrat tambahkan Y kurangi beta kuadrat dikurangi jarak P ke S dikuadratkan adalah jari-jari yang dikuadratkan seperti itu. Nah, sekarang kita miliki berarti panjang dari QS adalah akar dari X kurangi alfa kuadrat tambahkan Y kurangi beta kuadrat dikurangi R kuadrat. Ya. Di sini hanya diambil yang bernilai positif ya, karena kan kita mencari panjang ya dari QS. Oke, kemudian ingat kuasa dari titik Q itu adalah jarak dari PQ kuadrat dikurangi jari-jari kuadrat. Benar ya? Oke. Berarti kuasa dari titik Q kan seperti ini ya. Akar dari XQ kurangi XP kuadrat tambahkan YQ kurangi YP kuadrat yang dikuadratkan dikurangi R. Oke, ini akan menjadi kaki. XQ-nya itu ya mau tuliskan XQ boleh atau X ya di sini. Dikurangi XP-nya adalah alfa dikuadratkan ditambahkan YQ-nya itu adalah Y dikurangi beta dikuadratkan dikurangi R. Nah, ternyata lihat ya bentuk ini dan ini. Nah, sehingga kita bisa ambil kesimpulan. Panjang dari QS itu sebenarnya adalah akar dari kaki. Benar ya? Kuasa dari titik Q. Ya, panjang dari QS adalah akar dari kaki. Gitu ya. Oke. Kita jawab ini. Contoh yang kedua. Kita lanjut contoh yang selanjutnya. Contoh selanjutnya diketahui lingkaran L memiliki persamaan X kuadrat tambahkan Y kuadrat dikurangi 2X kurangi 8Y dikurangi 10 sama dengan 0. Dan titik Q koordinatnya adalah 5,-2. Tentukan kedudukan titik Q terhadap L ini. Oke, kita bisa cari dengan kuasa titik itu ya. Kita memiliki persamaan lingkarannya L-nya. Ini adalah titiknya Q. Nah, kaki. Itu berarti kita bisa substitusikan X dan Y-nya. 5 kuadrat ditambahkan min 2 kuadrat dikurangi 2 kalikan 5 dikurangi 8 kalikan min 2 dikurangi 10. Hasilnya 25 tambahkan 4 dikurangi 10 tambahkan 16 dikurangi 10 dapatkan kakinya adalah 25. Karena kakinya ini kan lebih besar daripada 0 berarti Q dengan koordinat 5,-2 ini berada di luar lingkaran L. Ya kan seperti itu. Nah, ternyata ada pertanyaan yang B. Jika Q di luar lingkaran L. Oke, dari jawaban A diketahui ya, dapat jawabannya Q benar di luar lingkaran L. Dan dari Q dibuat garis yang menyinggung L di titik S. Maka tentukan panjang dari QS. Nah, ini berarti kan mirip seperti yang di slide sebelumnya ya. Jadi ada lingkaran, kemudian ada Q yang di luar lingkaran L. Ya, ini titik Q, kemudian ditarik garis yang menyinggung lingkaran L di titik S sehingga dicari jarak dari Q ke S. Gitu ya. Oke, berarti yang kita sudah bahas di contoh sebelumnya kan panjang dari QS adalah sama dengan akarnya dari kaki. Berarti kita memiliki kakinya adalah 25, maka akar dari 25 adalah 5 satuan. Seperti itu. Nah, ini kita sudah menyelesaikan pembahasan kita. Saatnya untuk latihan. Ya, ini latihannya. Bisa diperhatikan. Dan pesan saya tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati dan tetap bersemangat. Kita jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya.